Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas trading hari dan rekomendasi besok tanggal 8 guys. Hari Kamis ya besok ya, tanggal 8 hari Kamis. Dan hari ini IHSG merah guys, merona. Merah merona ya, jadi ya banyak yang nggak TP hari ini kita ya. Ya gitulah, kurang menarik market hari ini. Dan kita lihat di sini IHSG ya standar lah ya, nggak rame juga, nggak sepi juga. Terus asing ternyata masih masuk guys, yaitu 600 miliar. Nah, semoga aja jadi trigger IHSG besok hijau guys ya. Karena udah 2 hari merah ya IHSG, tapi dalam waktu 2 hari merah ini guys, IHSG itu diakumulasi asing ya. Waktu di sini nih, ini kan ya kempes gitu IHSG. Terus ini di sini asing net buy, di sini kempes net buy. Semoga aja besok ya hijau lagi lah untuk IHSG ya. Stay set way dulu di atas kan seperti itu. Nice. Kita akan lihat trading kita hari ini yang melempem sekali guys. Ya, melempem. Yang pertama Arto. Nah, Arto ini ternyata nggak jadi ngegas guys. Jago, aduh, payah gitu. Jago payah. Nah, di sini jago payah gitu. Nah, malah dalam guys. Padahal ini udah diakumulasi asing, tapi ya kalau menurut saya sih untuk Arto ini masih bisa di hold guys, masih bisa di hold. Jadi santai kalau menurut Arto ini masih bisa. Karena kalau kita lihat pakai ilmu Sugiono ini ya masih standar lah, jaraknya sama kayak ini gitu ya. Sekarang kan jaraknya sama kayak ini guys. Nah gini ya. Ini ya di sini set gitu ya dari EMA 20. Nah ini seperti ini ya set. Nah pas kan dari EMA 20. Mungkin kalau target penurunan Arto mungkin sekitar ke 7.500 lah ya. Nanti 7.500 kalau bentuk doji Mas Pur bisa averaging down seperti itu. Next, terus selanjutnya adalah MTech. Kita lihat MTech. MTech sempat cuan nggak tadi? Enggak ya, masih hold ya untuk MTech. Terus Ases. Nah, Ases ini mungkin yang cuan guys. Nah, Ases ini cuan ya untuk Ases. Wah, mantap ya. Cuan untuk Akses ya. Semoga besok naik lagi, tapi ya saya berharap koreksi aja besok ambil lagi. Terus selanjutnya adalah BRMS. Kita lihat kurang menarik guys trading hari ini guys. BRMS open gap atas turun lagi. Jadi masih hold ya untuk BRMS bagi teman-teman yang HK tadi. Terus Terigu guys. Wah, Terigu ini kena CL ya. Terigu ini kena CL sih. Ya, tapi kalau saya sih masih hold untuk Terigu, jadi ya anggap CL seperti itu, tapi saya masih hold tadi udah ambil. Terus Sweet. Terigu itu potensi guys nanti di harusnya sih cuan ya untuk Terigu. Sweet juga seperti ini guys, open gap bawah naik gitu. Masih di tempat. Kalau teman-teman yang ngambil di harga 131 ya udah cuan untuk Sweet. Terus Miti ini sepertinya ngegas tinggi. Wah iya guys, Miti cuan ini. Wah malah Miti yang cuan ya, porsinya kecil. Terus selanjutnya adalah Len. Kita lihat Len. Boy yang cuan tuh yang MTech itu. Miti kan sedikit ya, untuk Len masih ya tidak gerak lah di situ aja. Jadi masih hold ya. Yang cuan apa tadi? Yang cuan cuman Miti. Terus Wit 2, terus di part satunya cuman Ases. Gila. Cuan 4. Cuan 3 ya. Kerucut tenan nih ya seginya guys. Apa saya milih saham yang nggak hoki nih hari ini. Oke, kita lihat pembahasan besok bagi teman-teman, tapi yang apa namanya besok ya kita takutnya merah lagi ya, ini buat pembahasan aja. Nggak rekom ya, karena saya bahas saham-saham yang agak merah seperti itu. Kita coba lihat di sini untuk rekomendasi besok guys. Yang pertama adalah oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan memperkenalkan sekuritas yang sering saya pakai buat trading saham. Ini adalah sekuritas dari Motion Trade atau MNC Sekuritas. Nah, di sini keunggulannya itu guys, yang pertama itu savernya sangat cepat ya. Bagi saya itu paling seneng sekuritas dengan saver yang kenceng biar zat. Dan kalau kita masang bid atau offer itu antrian kita yang pertama karena savernya itu cepat. Dan ini juga jarang banget maintenance atau mungkin nggak pernah ya. Ya pernah mungkin tapi jarang sekali maintenance di jam bursa. Jadi waktu awal market langsung bus gitu seperti itu guys. Itu yang paling saya seneng. Terus yang kedua itu adalah GTC order. Nah gitu, jadi Mas bisa istilahnya itu bisa pasang trailing stop ya,
terus bisa masang stop loss seperti itu sangat mudah. Dan biasanya stop loss dan trailing stop dari MNC sekuritas ini itu kena guys, nggak akan lolos seperti itu guys. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang MNC sekuritas ini, Mas Bro bisa kontak saya di deskripsi. Untuk promo hari ini, Mas Bro itu bisa buka MNC Sekuritas hanya dengan deposit 100.000 guys. Jadi langsung japri saya kalau pengen tahu lebih lanjut tentang motion trade tentunya. Oke, kita lanjut ke videonya sih ya. Nah, SII di sini. SII ini yang pertama guys. Nah, SII hari ini merah banget dan nembusin EMA 50-nya guys. Kalau amannya sih Astra ambil di 6.500 ya. Tapi kalau menurut saya ini udah diakum ya. Kita lihat di sini untuk ASI. Kita lihat. Nah, Astra ini dari fundamental kita lihat untuk Astra PBV-nya ya standar lah ya. Sempat dijual 2,4 tapi sekarang 1,6. Berarti ini termasuk PBV yang murah. Kalau misalnya ASI ini kalau mau murah sih under 1 atau mendekati 1 kali. Nah, itu murah tuh ASI. Jadi kalau misalnya Mas Bro ngelihatin saham Astra ini ya, terus Mas Bro lihat PBV-nya itu 1 kali kurus gitu atau 0,9. Nah, itu apa namanya? Mas Bro bisa ikut ambil Mas Bro. Nah, kalau di angka 1,16 ya termasuk udah murah sih. Dicicil saja. Di sini untuk profitnya nih naik tebel guys untuk ASI ya. Jadi dari 8 miliar langsung loncat dari 18 miliar. Ini gila ini penjualannya. Dari 8 miliar ke 18, naik 2 kali lipat lebih, Edian. Dan miliaran hitungannya. Kalau naik profit 1M, naik jadi 10M, itu jauh lebih gampang daripada 2 kali lipat tapi 8T ke 18T. Itu luar biasa guys. Bener-bener bagus banget untuk Astra ini guys. Nice. Nah, kita akan lihat broker summary-nya guys. Ya, kita lihat broker summary-nya dari Astra. Nah, ada di sini. Ini asingnya udah mulai masuk nih ya. Nah, ini Mas Bro di sini. BK, CSAK, YP ini asingnya udah mulai akumulasi ya. Kalau kita lihat di kemarin itu asingnya sih ya kan. BK ini terus saja akumulasi si Astra guys. Mungkin dia tahu nih Astra suatu saat bakal ke harga naik 7 ribuan lagi kan seperti itu ya, karena lihat dari profit dan equity-nya itu sangat banyak naiknya. Nah, bagi teman-teman yang nyangkut di Astra atau di ASII, santai aja nyangkut di 7.000 misalnya. Santai aja guys, menurut saya santai aja, nggak usah panik, biasa aja biasa. Nah, nanti pembelian kalau mau beli di 6.500 atau kalau besok misalnya udah mulai ngegas ya ikut HK aja. Nanti 2-3% TP gitu ya. Mungkin aja bisa copet besok untuk di Astra ini. Bisa aja kalau IHSG hijau, harusnya Astra ini hijau karena asingnya tuh masuk lagi. Amannya kalau bagi teman-teman yang belum punya, ambil di 6.500 atau di sini guys. Nah, kalau di sini ini aman sekali. Di harga 5950 sampai 675 di sini kandang babinya guys. Apalagi kalau dapat di sini, wah itu naiknya bisa sampai ke 7.000, cuannya itu bisa lebih dari 10% untuk Astra ini guys. Oke, itu trading plan untuk Astra. Nah, terus selanjutnya adalah MDKA, guys. Nah, Merdeka Copper Gold di sini juga turun ya hari ini ya. Turun tapi dia mentok di EMA 200. Nah, kita lihat di sini masih kuat nih, guys. Waktu kita lihat di sekitar awal Agustus itu dia mentok lagi di EMA 200 dan naiknya lumayan tinggi nih dari harga 3980 sampai ke 4400. Nah, semoga aja besok naik nih untuk MDK nih. Kita lihat MDKA. Turunnya dalam soalnya guys, hampir 4%. Di sini kita lihat profit dari MDKA juga dari minus. Oh, ini kuartal 2-nya belum muncul guys malahan ya. Telat sekali nih MDKA. Oke ya, profit kuartal 1-nya sih plus ya, bagus ya dari minus. Terus di sini PBV-nya sih udah tinggi sih kalau MDKA. Sebenarnya udah over value juga sih, tapi ya gimana ya. Kalau kita lihat dari sini tuh termasuk saham blue chip sih yang asingnya itu suka banget sama saham ini MDKA. Sama emas ya di sini ya. Kita lihat broker summary dari MDKA. Nah, MDKA juga hari ini nih ya Mas Bro, asingnya tuh beli. Lihat tuh kan. CSBKAK nih ngeborong MDKA lagi guys hari ini. Merah nih. Apa nama diskon katanya. Kalau kita lihat dari awal bulan ya tanggal 29 bulan 8 itu kita lihat di sini
akhir bulan ya, dari akhir bulan itu AVG-nya si BK dan AK itu 4100. Nah, ini mungkin aja besok hijau guys, karena kalau kita lihat di sini ya MDKI itu setelah dia nyentuh HEMA 200 besoknya hijau. Nah, kalau besoknya hijau mungkin targetnya di garis warna merah nih guys, di harga 4100 lah ya, di 4130 nih targetnya ya. Kalau MDK ini mungkin bisa langsung entry besok guys, tapi ya disclaimer on tentunya targetnya sekitar 4130 sampai 4180. Next, kita buy cepet aja karena udah mau jam 5. Yang selanjutnya adalah GoTo guys. Kita lihat GoTo. Gojek Tokopedia. Nice. Nah, GoTo ini adalah apa namanya, saham minus ya, saham gorengannya LQ45. Masih negatif profitnya, dan negatifnya juga 13 triliun, banyak sekali. Nah, GoTo ini bentar lagi itu ini guys, yaitu apa ya, masa lock up. Jadi kan GoTo ini waktu dia IPO itu kan pemegang saham lamanya kan dikunci selama 8 bulan. Nah, kalau kita lihat sini IPO-nya bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Jadi pemegang saham lamanya GoTo ini nggak akan bisa jual saham GoTo itu nyampe bulan November. Nah, setelah bulan November dan Desember gitu mereka udah bisa mulai jualan. Dan kalau menurut saya Mas Bro, ini bisa aja diangkat dulu. Nah, itu namanya saham gorengan kan, sebelum masa lock up-nya selesai, masa lock up-nya dibuka gitu ya. Dibuka, nah, sahamnya ini dinaikin dulu baru mereka jualan di atas. Si feeling saya seperti itu untuk GoTo. Nah, tapi kalau namanya saham kayak gini kan mainnya dikit aja. Dan kalau kita lihat di sini untuk apa namanya, GoTo itu udah disupport guys. Nah, support ya, di harga support. Tadi sempat naik juga terus kempes lagi. Nah, coba kita besok semoga aja hijau untuk GoTo ini. Feeling saya sih hijau. Kita lihat sini untuk GoTo ya. Kita lihat dari broker summary GoTo. Kalau besok GoTo hijau guys, ini IHSG hijau ya. Kita lihat foragingnya. Trot. Nah, kita lihat di sini ya. Asingnya itu net buy ya untuk GoTo ini, untuk hari ini. Terus di sini ada KI guys, masuk di 287. Nah, untuk JP di 285 di atas guys. Oke, ini untuk GoTo nih. Kalau misalnya kelihatannya besok mau berunjal gitu ya, udah mulai naik ikut HK aja jebret gitu aja sih. Nanti 2-3% TP seperti itu untuk GoTo, berani guys. Nice, terus selanjutnya adalah Bevin. Ini yang terakhir di part 1, ada Buffer Finance ya. Buffer Finance. Nah, di sini Buffer Finance sudah merah 1 2 3 4 5 kali. Dan untuk tipikal BPFI itu Bevin ya, kok BPFI. Tipikal Bevin itu kalau dia merah-merah itu sekali naik ngegas tinggi. Nah, ini juga masa di sini guys. Maksudnya di sini. Nah, waktu itu pernah ya Bevin itu di tanggal 25 Juli itu merah kayak gitu, kayak gini ya. Hari berikutnya langsung bentuk bullish harami. Nah, setelahnya naik. Dan semoga aja besok bentuk seperti itu ya, double bottom seperti itu. Ini kan double bottom juga. Nah, dan ini Bevin ini LQ45 loh. Kita lihat Bevin LQ45. Turunnya juga lumayan dalam ya, kita serok saham-saham yang turun dalam. BBV masih oke lah ya, nggak terlalu tinggi. Untuk profitnya juga naik double 2 kali lipat, equity-nya juga naik. Jadi masih oke banget untuk Bevin nih guys. Fundamentalnya bagus ya, tapi dia non syariah ya untuk Bevin ya. Buff Finance ini yang kredit motor mobil itu loh, yang Buff Finance Mas Bro. Nah, untuk company profile kita lihat di sini pemiliknya ini Trinugraha Capital CC, ini punyanya Jerry Yang guys. Jerry Yang ya. Punyanya Jerry Yang. Oke, itu untuk Bevin targetnya ya ambil aja di 1155 gitu ya. Terus TP-nya mungkin di kisaran harga 1145 sampai 1150 lah untuk Bevin. Nice, kita lanjut part 2 guys.